Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah OS 4008 Morfodinamika Pantai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai morfodinamika dari pesisir yang sedimennya tersusun dari pasir atau sandy coast morphodynamics. Dan pada segmen pertama kali ini kita akan membahas mengenai source of beach sand atau sumber dari pasir itu sendiri atau sumber sedimen secara umum. Mari kita mulai. Yang pertama adalah fluvial sediment supply atau suplai sedimen yang berasal dari sungai. Jadi semenjak tahun 1980, perhitungan sedimen supply dari fluvial atau dari sungai itu sudah mulai dihitung. Dan dari beberapa sumber yang sudah digabungkan, annual global sediment yield yang berasal dari terestrial atau dari dataran itu diestimasi dari sekitar 13,5 miliar ton per tahun hingga 15-20 miliar ton per tahun. Bahkan ketika kita mulai menyertakan atau mengikut sertakan pengaruh manusia atau human induced soil loss atau kehilangan tanah atau suplai tanah atau dalam hal ini adalah sedimen secara umum akibat manusia, estimasinya ini harus ditambahkan jadi sekitar 50 miliar bahkan sampai 75 miliar per tahun. Hal ini menyebabkan mengapa fluvial sediment supply ini sangat perlu dipertimbangkan dalam kajian sedimen transport. Karena dari suplainya sangat besar, ini bisa menentukan sedimen budget pada suatu pesisir. Berikut adalah foto-foto yang menggambarkan contoh-contoh sortasi. Dari yang pertama ini, yang A adalah sortasi yang cukup menengah sebenarnya. Kita masih bisa lihat beberapa batuan yang besar atau sedimen yang besar, kemudian kita bisa lihat yang sangat kecil. Sementara yang B ini sudah mulai lebih baik. Kita bisa lihat dari warna pun beragam, ada yang kuning, ada yang hitam. Kemudian untuk yang C ini sudah jauh lebih baik, dan ini sudah menyertakan juga jenis sedimen yang lain yaitu warna merah. Ini kemungkinan besar karena ada material garnet. Sementara yang D ini sudah tersortasi dengan sangat baik. Benar-benar kita tidak bisa melihat perbedaan ukuran yang ekstrim atau signifikan. Ini di sini hampir semuanya sangat kecil dan sama rata. Kemudian yang kedua adalah produksi oleh erosi di pesisir atau production by coastal erosion. Jadi karena proses sedimen transport atau transport sedimen ini berjalan juga di pesisir atau di pantai, salah satu hal atau salah satu suplai sedimen di pesisir secara lokal adalah produksi dari erosi di pesisir lainnya. Dan yang paling jelas dalam proses coastal sediment production ini, baik itu lumpur maupun pasir dan gravel atau sedimen secara umum, biasanya adalah erosi-erosi yang diakibatkan selama adanya gelombang badai. Jadi selama ada badai biasanya erosinya lebih besar karena energi yang diterima oleh pesisir jauh lebih besar sehingga erosinya atau daya gerusnya pun semakin besar. Coastal erosion ini sendiri sebenarnya dipengaruhi atau determine dari jenis sedimennya atau jenis batuannya, rock type. Nah, sebenarnya rock type ini menggambarkan the degree of sediment consolidation. Jadi seberapa kuat sedimennya itu saling mengikat. Contohnya yang pertama adalah misalkan ada sedimen dengan material berupa lumpur atau berupa pasir, pasti laju erosinya akan jauh lebih besar bila dibandingkan pantai dengan batuan berbentuk tebing misalkan, atau batuan yang lebih kompak lagi yang masih dalam bentuk besar. Sedimen yang berbentuk besar tidak hanya membutuhkan energi yang lebih besar untuk memastikan adanya erosi atau terbawa oleh misalkan gelombang, tapi juga membutuhkan energi yang lebih besar untuk terpecah menjadi sedimen-sedimen yang lebih kecil hingga akhirnya lebih mudah dibawa. Kemudian yang ketiga adalah production by seabed erosion atau produksi sedimen dari erosi dasar laut. Suplai sedimen dengan tipe ini sebenarnya kurang banyak dibahas, namun there is little doubt, namun sedikit sekali keraguan bahwa abrasi atau erosi dari dasar laut ini secara lokal tuh mempengaruhi
coastal sand budget dengan angka yang cukup signifikan. Bahkan di beberapa lokasi dimungkinkan sampai 50% ketika cross-shore interaksinya atau cross-shore dynamics-nya itu cukup besar. Seperti misalkan adanya rip current, itu sangat mempengaruhi proses-proses yang diakibatkan oleh seabed erosion atau suplai sedimen berdasarkan erosi dasar laut. Namun memang secara umum erosi di dasar laut ini secara general atau secara umum itu memang kecil dan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya kedalaman karena jangkauan atau pengaruh dari gelombangnya mungkin sudah tidak mulai terasa. Selanjutnya adalah supply sedimen dari biological production atau dari produksi hasil biologi. Supply sedimen ini berdasarkan atau berasal dari komunitas biologi seperti kerang, kemudian juga terumbu karang. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, yang kiri adalah kerang, bisa kita lihat misalkan di bulatan lingkaran merah ini. Ini bentuknya sangat kerang, masih sangat sempurna bentuknya, belum terpecah, sementara yang ini cenderung sudah mulai terkikis dan tererosi, jadi bentuknya menjadi kayak seperti bulan sabit. Sementara gambar B di kanan ini kita bisa lihat ini adalah salah satu jenis sedimen yang berasal dari terumbu karang dan memiliki banyak sekali komponen CaCO3 atau kalsium karbonat. Bisa kita lihat di sini bahwa sedimennya berbentuk sangat bulat, hampir sempurna justru. Nah, ini diakibatkan karena proses erosi yang sudah berjalan sangat lama hingga akhirnya sedimen yang awalnya berbentuk angular dan banyak sudutnya, kemudian lama-lama menjadi lebih bulat dan lebih halus. Kemudian yang terakhir adalah artificial endurance beach atau pantai yang memang sedimennya dengan sengaja ditambahkan dengan maksud-maksud tertentu. Pada zaman dulu, shore protection atau perlindungan pantai ini biasanya menggunakan hard structure. Sangat rely atau sangat bergantung pada hard structure. Tapi biasanya hard structure ini menyebabkan permasalahan-permasalahan baru dan biasanya cenderung irreversible atau tidak bisa dikembalikan efeknya. Kemudian akibat itu ditemukan salah satu metode baru yaitu soft approach atau pendekatan yang lebih halus, pendekatan yang lebih lunak, yaitu caranya adalah dengan nourishment of beach atau menambahkan pasir ke pantai-pantai yang akan diproteksi. Dengan menambahkan pasir secara halus ini atau soft approach ini, secara umum tidak ada irreversible damage atau tidak ada masalah-masalah baru yang timbul. Kemudian metode ini dianggap cukup fleksibel, yaitu salah satu metode yang fleksibel dan berkaitan dengan lingkungan. Beach nourishment ini dianggap sebagai salah satu solusi yang sustainable atau berkelanjutan dengan cara membangun menggunakan alam atau building with nature. Contohnya adalah pada di gambar berikut atau di Saldanha Bay. Ini adalah lokasinya di West Coast dari South Africa atau pesisir barat dari Afrika Selatan. Bisa kita lihat di sini bahwa pantai utamanya sebenarnya tuh yang ini. Inilah daerah pantai utamanya, inilah. Ini adalah daerah pantai utamanya. Sementara yang ini adalah pantai yang baru dibuat. Jadi di sini ada dua titik utama, yaitu yang pertama adalah Hoddesdon Point ini, kemudian ini adalah Marcus Island. Ini adalah dua titik, baik itu lanjutan dari pantai maupun di sini ada pulau yang memang dari awalnya sudah ada. Nah, yang kuning ini adalah artificial barrier beach atau pantai artifisial, pantai buatan yang dibuat untuk menahan laju gelombang. Nah, di sini bisa kita lihat gelombangnya sangat tinggi karena ini berasalkan dari samudra langsung hingga akhirnya ada sesuatu yang perlu dijaga, yaitu daerah sini di belakang Saldanha Bay ini ada pelabuhan batu bara yang harus dijaga sehingga akhirnya dibentuk barrier beach ini untuk menahan atau mereduksi gelombang yang masuk ke daerah belakang ini. Kemudian bisa kita lihat di sini gelombangnya sangat tinggi, di sini gelombangnya sangat tinggi, dan di sini gelombangnya cenderung sangat rendah bahkan seperti tidak ada. Nah, ini sebenarnya sudah cukup berhasil untuk menekan
tinggi gelombang atau gelombang yang mengarah ke pelabuhan batubaranya. Sekian materi untuk segmen ini, terima kasih.